Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Akhina Al-Kiram Al-Ustaz Fitrah As-Sairi, Akhina Al-Kiram Al-Ustaz Imam Abi Syauqi, Akhina Al-Kiram Al-Ustaz Bazi Ali, Ketua PPH yang sama-sama kita banggakan Akhina Al-Kiram Al-Ustaz Martin Al-Khair, insyaallah khair terus. Dan para asatizah yang lainnya, mohon maaf begitu banyak yang hadir di tempat ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah kita doakan guru-guru kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Amsar beserta keluarga besar, yang pada malam hari ini kita semua jamaah majlis PPH mengadakan taklim sekaligus tasyakuran, selamatan menjelang akad nikah putri beliau. Insya Allah besok akan dilaksanakan, insya Allah dengan iringan doa kita semua, senantiasa acara akdun nikahnya besok diberikan kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara resepsinya juga insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah biiznillah wa biqudratillah, pada malam hari ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang namanya jam segini enaknya kita istirahat di rumah, enaknya kita nongkrong sama istri di rumah sambil lihat sinetron, disuguhin kopi sama rebus ubi, kayaknya ajib banget itu. Tapi alhamdulillah kita semua tinggalkan itu semua karena apa? Yang pertama kita pengen silaturahim, yang kedua kita pengen mencari ilmu, yang intinya adalah ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini tidak ada yang kita cari melainkan ridho Allah. Sebab kalau Allah ridho, apapun yang kita lakukan insya Allah senantiasa berada dalam kebaikan. Tapi sehebat apapun amal yang kita lakukan,
kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah, semuanya tidak akan berbuah kebaikan untuk kita semua. Maka bersyukurlah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berkumpul di tempat ini, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang alim. Insya Allah kelak kita akan dikumpulkan juga bersama orang-orang soleh di samping baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadinya kirain yang mau duluan itu guru kita, karena kita minta berkahnya. Beliau ini baru pulang umroh, tapi pinter banget alasannya. Pas MC mau manggil langsung hidupin rokok ya. Alasannya tanggung lagi ngerokok katanya. Ya Allah, emang kalau orang yang hobi ngerokok begitu, ada aja alasannya ya. Padahal kalau ngerokok itu pasti dibakar ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita saksikan di tempat ini ya, tempat yang begitu indah yang dipersiapkan oleh orang tua untuk kebahagiaan anaknya, untuk kebahagiaan putrinya yang insya Allah besok akan melepas masa lajangnya melalui akdun nikah, melalui pernikahan, melalui perkawinan. Subhanallah, kalau kita perhatikan yang namanya akdun nikah, yang namanya pernikahan, yang namanya perkawinan itu termasuk ibadah kepada Allah. Bahkan dikatakan bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang paling nikmat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebab survei membuktikan mengapa pernikahan ini dikatakan ibadah yang paling nikmat. Karena jangankan yang belum nikah, yang sudah nikah saja kadang-kadang pengen nikah lagi. Kayaknya yang betulnya kencang emang pengen ini ya. Kalau Ustadz Imam calonnya udah banyak, kesempatan ada, keberanian yang belum ada. Nah, karena ini ibadah yang paling nikmat, tentunya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Membina kehidupan rumah tangga itu bukan untuk sesaat. Ini calon pengantinnya ada nggak ya? Ada. Belum tidur kan? Mudah-mudahan kedengeran ya. Artinya apa? Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya buat bekal calon pengantin baru ya, buat memperbaharui ingatan kita bagi yang pengantin barutut kan gitu. Kalau tahu orang Sunda, ada pengantin baru, ada pengantin barutut. Geskolot begitu Pak, betul. Kata orang Kerangan geskolot begitu. Maka ini perlu dipersiapkan ya, agar apa, rumah tangga kita, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis. Karena setiap orang berumah tangga itu pengennya apa? Pengennya harmonis. Makanya setiap orang menjadi pengantin yang dipinta doanya, dan kita yang mendoakan pasti mengucapkan apa? Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua modal buat kita. Ketika seorang berumah tangga pengen menjadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, yang tentram, yang adem, yang ayem, yang harmonis, Allah kasih modal dua. Yang pertama adalah mawaddah, yang kedua rahmah. Apa bedanya mawaddah dengan rahmah? Kalau mawaddah itu cinta, kalau rahmah kasih dan sayang. Cinta sasarannya fisik, jasmaniyah, sementara rahmah sasarannya adalah ruhaniyah. Kalau yang namanya sasarannya jasmaniyah, ini sifatnya sementara. Ketika awal-awal berumah tangga saja itu mawaddahnya kencang banget. Kencang banget. Kita membina rumah tangga, setelah ijab kabul subhanallah, makan pengennya sepiring berdua, minum pengennya segelas berdua.
kemana-mana kita berdua, karena di situ ada cinta. Makan aja saling suapin. Pengalaman saya dulu begitu. Bapak-bapak juga kayaknya seperti itu ya. Karena apa? Masih anget-angetnya jadi pengantin, masih belum punya anak. Coba sekarang dah makan sepiring berdua, ya Allah Robbi, sampai nggak kebagian itu bininya ya. Karena apa? Mawadahnya sudah hilang, yang adanya rohmah. Kalau masih baru-baru rasa mawadah itu ada, kemana-mana berdua, belanja berdua, ke Matahari Pondok Gede berdua, nyebrang aja dipegangin ya, nyebrang dipegangin, kondangan berdua, pakai seragam, walaupun itu seragam boleh kredit, tapi udah punya anak 2, 3, 4, punya cucu, itu bini ngajakin, ayo bang kita kondangan, pergi duluan sono, pergi duluan ya, nggak mau bareng. Padahal bininya ya Allah bawa panci berat, bawa beras, lakinya enak tunggang langgang dirian belakangan ambil ngerokok. Ketika di depan bininya keberatan bawa panci, kemudian jatuh tersungkur, itu kita sebagai suami karena rasa mawadahnya sudah hilang, diantepin aja tuh bini ya. Itu bini teriak, bang tolongin bang saya jatuh ini, disamperin mah disamperin, cuma dijegugin. Tahu dijegugin ya, buta kali mata lu ya jalan ya. Padahal ketika masih pengantin baru, belum punya anak, mawadahnya masih ada dalam dirinya. Subhanallah, ketika jalan berdua, istrinya tersandung dan jatuh, itu subhanallah perhatiannya luar biasa. Langsung dipegang tangannya, diangkat, dibangunin. Dia bilang, jatuh ya, ya. Bahkan nyebutnya bukan jatuh, kadang-kadang atoh ya, atit ya. Tuh atoh sama atit. Kalau tadi sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya cucu, tidak ada lagi kata atau kata atit, yang ada dijugugin. Maka di sini agar rumah tangga ini langgeng, kita jaga modal yang Allah berikan ini. Maka konsep dalam Al-Quran, dalam membina rumah tangga, ketika rumah tangga kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah satu konsep dalam Al-Quran yang sangat singkat, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Baik dalam segi apa saja. Yang pertama, ijmalun fil qauli, harus bagus ucapan kita, omongan kita kepada istri, mengucapkan perkataan, omongan, pembicaraan dengan kata-kata yang lemah lembut. Walaupun kita menjadi seorang pemimpin sebagai suami dalam kehidupan rumah tangga, jangan asal main nyuruh saja, jangan asal mengeluarkan kata-kata kasar saja, tapi ucapkan dengan ucapan yang lembut. Panggil istri dengan panggilan kesayangan yang membuat dia bangga dan merasa disayangi oleh suaminya. Ini kan dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengungkapkan perasaannya melalui lisannya kepada istrinya dengan penuh kasih sayang. Rasul manggil istrinya itu bukan dengan sebutan namanya, tapi dengan panggilan kesayangannya. Ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merah. Subhanallah, emang udah cantik, putih, kalau senyum merah. Istri Rasulullah panggil dengan panggilan kesayangan. Sekarang kita mencontoh Rasulullah, panggil dengan panggilan kesayangan. Buat kesepakatan pas habis akad nikah. Nanti kita kalau sudah menikah mau manggilnya apa ya? Mau bebek, ayang beb, mau papa, mami, aa, neng, terserah. Yang penting membuat pasangan kita merasa bangga dan bahagia. Rasul panggil seperti itu, ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Bu, ada ibu-ibu dalam ya? Pengen gak wajah ibu kemerah-merahan, Bu? Pengen gak, Bu? Gak usah pakai apa namanya ini? Sedo, gak usah. Siti Aisyah itu wajahnya kemerah-merahan, rahasianya Bu,
Setiap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dakwah dari mana-mana, beliau letih, beliau lesu, beliau lelah, badan berkeringat, sampai rumah disambut oleh Aisyah dengan senyuman. Kemudian Aisyah ambil sapu tangan, dia elap wajah Rasulullah dengan sapu tangannya, sehingga keringat Rasulullah terusap oleh sapu tangan. Hasil elapan sapu tangan Aisyah dari keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh Aisyah diusapkan ke pipinya, diusapkan ke wajahnya. Sudahlah wajahnya putih karena kemudian kena keringat Rasulullah yang begitu wanginya. Keringat Rasulullah itu jadilah wajah Aisyah kemerah-merahan. Jadi nanti ibu-ibu kalau pengen punya wajah kemerah-merahan, setiap kali suami ibu pulang kerja, pulang ngojek, pulang dari sawah, pulang dari kantor, keringetan, elap ya. Kemudian hasil elapannya itu usapin ke pipi ibu. Praktekin itu bu, insya Allah dalam waktu 1 minggu itu wajah ibu kira-kira demek ya, tumbuh jerawatan bu ya. Karena keringat suami kita itu baunya 7 rupa, udah asam, asin, sepet, segala macam dah ya. Subhanallah, Rasul mengajarkan kepada kita. Sudah berhenti ini. Ntar dulu dah, Kiai Putro masih makan pisang ya. Di mana tadi lupa tuh ya. Jadi ucapkan dengan ucapan yang baik, yang lemah lembut kepada istri, kepada pasangan kita. Istri begitu kepada suami, suami pun begitu kepada istri. Itu yang pertama, ijmalun fil qauli. Yang kedua, ijmalun fil af'al. Harus bagus, harus baik dalam tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan dan perilaku kita kepada pasangan kita masing-masing. Jangan dikit-dikit main tempeleng aja bini kita ya. Masak sayur asem keasinan, langsung dilemparin itu sayur asem ke muka bini kita. Goblok amat sih, rumah tangga udah 15 tahun masak sayur asem aja keasinan. Ya Allah, jangan apa seperti itu ya. Ucapan yang baik, perilaku yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, rokoknya cepetan habisin ya. Yang ketiga, ijmalun fin nafaqah. Udah nyambung lagi aja rokoknya ya. Ijmalun fin nafaqah, harus baik, bagus dalam memberikan nafkah kepada istri, kepada pasangan kita, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Jangan hanya kita tiap malam ngejar-ngejar nafkah batin, nafkah lahir nggak dikasih. Pengennya nyemplak aja tiap malam nyemplak. Lah diempanin enggak itu anak orang. Jangan sampai seperti itu. Nafkah yang baik bagaimana? Yang halalan thayyibah ya. Kasih rizki buat belanja dari harta yang halal. Jangan boleh korupsi, jangan boleh menipu, jangan boleh ngegarung dan lain sebagainya. Nah, kalau 3 ini kita lakukan, baik dalam ucapan kita kepada pasangan hidup kita, baik dalam sikap dan tingkah laku kita kepada pasangan kita, dan baik dalam memberikan nafkah itu kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warohmah, sekaligus penuh berkah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Bapak Amsar yang besok akan menikahkan putrinya, insya Allah putrinya, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya kasih pantun buat calon pengantin. Jalan-jalan ke pasar Senen, jangan lupa beli kebaya. Kalau besok jadi pengantin, besok malamnya silahkan untuk dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.